Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya ada Arno Galih Chandra Kartika, NIM awal 23, NIM akhir 033. Yang kedua ada Doni Octavian Doni Eka Octavian Putra, NIM awal 23, NIM akhir 041. Lalu saya sendiri Anang Suryadi, NIM awal 22, NIM akhir 050. Di sini saya mengerjakan tugas IDS yang berjudul peran pentingnya e-commerce dalam ekonomi modern. Dosen pengampu Muhammad Yusuf, STMMT. Yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma bisnis secara fundamental, dengan penyerapan perdagangan elektronik atau e-commerce menjadi salah satu inovasi terobosan yang paling mencolok di tengah revolusi digital yang terus berkembang. E-commerce telah muncul sebagai pendorong utama dalam membentuk lanskap bisnis modern, memperkenalkan model bisnis baru, memperluas pasar global, dan mengubah cara kita berbelanja, berinteraksi. Dari platform perdagangan online hingga pembayaran digital, e-commerce telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, membawa perubahan yang mendalam dalam cara kita bekerja, berbisnis, dan hidup. Terus kata pengantar, dalam era globalisasi yang terus berkembang, transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di tengah perubahan yang cepat dan konstan ini, perdagangan elektronik atau e-commerce telah muncul sebagai kekuatan utama yang membentuk lanskap bisnis modern. Dari transaksi online yang sederhana hingga ekosistem bisnis digital yang kompleks, e-commerce telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan kita, menawarkan peluang baru, menghadirkan tantangan, dan memicu perubahan yang mendalam dalam ekonomi global. Terus satu, pendahuluan. Latar belakang di sini, dalam era digital yang terus berkembang, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mengubah lanskap bisnis global seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. E-commerce telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian modern, baik di tingkat lokal maupun global. Fenomena ini telah membuka peluang baru dan menantang konvensi bisnis tradisional, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inklusi ekonomi. Sebagai permulaan penting untuk mencermati bagaimana e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja, berinteraksi dengan merek, dan melakukan bisnis secara umum. Dari sisi konsumen, e-commerce memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan memungkinkan pembelian barang dan layanan secara online dari mana saja dan kapan saja. Sementara itu, dari perspektif bisnis, e-commerce membuka pintu bagi perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arno Galih Chandra Kartika dengan NIM belakang 033 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat makalah yang berjudul peran pentingnya e-commerce terhadap ekonomi. Jadi tujuan makalah ini adalah untuk membahas peran dan dampak signifikan perdagangan elektronik atau e-commerce dalam konteks ekonomi modern. Yang pertama, analisis mendalam terhadap dampak e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, elaborasi terperinci tentang peran e-commerce dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mempertimbangkan dinamika pasar tenaga kerja modern, makalah ini akan menjelaskan secara rinci peran e-commerce dalam menciptakan lapangan kerja, meliputi analisis tentang bagaimana e-commerce tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung dalam sektor teknologi dan logistik. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang akses usaha kecil pasar global melalui e-commerce dengan fungsi yang inklusi ekonomi. Makalah ini akan memperluas pemahaman tentang e-commerce membuka pintu bagi usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar global.
Ini akan mencakup tinjauan tentang strategi e-commerce yang memungkinkan usaha kecil untuk bersaing secara efektif. Yang keempat, menganalisis mendalam tentang tantangan hambatan dalam mengoptimalkan peran e-commerce. Makalah ini sangat akan mengidentifikasi, menganalisis, dan memperdebatkan tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran e-commerce dalam perekonomian modern. Oke, yang pertama, ruang lingkup makalah. Makalah ini akan fokus pada eksplorasi peran penting e-commerce dalam konteks ekonomi modern. Pembahasan akan berfokus pada dampak e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, akses pasar global bagi usaha kecil. Selain itu, fokus akan diberikan kepada e-commerce memungkinkan UMKM untuk mengakses pasar global dan meningkatkan keterlibatan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Namun, pembahasan juga akan mencakup tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran e-commerce, termasuk masalah keamanan data, ketidaksetaraan akses internet, dan regulasi perdagangan internasional. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan. Oke, di poin pertama yaitu manfaat e-commerce dalam penciptaan lapangan kerja. E-commerce atau perdagangan elektronik memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan peminatan dan berbagai keterampilan tenaga kerja. E-commerce membutuhkan tim yang terampil dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, desain grafis, dan pemasaran digital, logistik, layanan pelanggan. Hal ini menciptakan peluang kerja bagi berbagai kalangan, termasuk fresh graduate, freelancer, ibu rumah tangga, dan orang dengan disabilitas, karena banyak posisi yang dapat dilakukan secara online. Selain itu, e-commerce juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses karena perusahaan dapat mengakses pasar global tanpa harus memiliki toko fisik di lokasi tertentu. Kita lanjut ke poin kedua, e-commerce memungkinkan usaha kecil mengakses pasar global. Usaha kecil dan menengah UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pasar global karena keterbatasan sumber daya, modal, dan jaringan yang dimiliki. Namun, dengan perkembangan teknologi e-commerce, pintu akses ke pasar global menjadi lebih terbuka bagi UMKM daripada sebelumnya. Kami akan menjelaskan bagaimana e-commerce memungkinkan UMKM dengan lebih mudah melalui platform e-commerce. UKM dapat memasarkan produk dan layanan mereka secara global tanpa harus memiliki kehadiran fisik di berbagai negara. Penggunaan platform e-commerce global. Ada berbagai platform e-commerce global yang menyediakan infrastruktur yang siap pakai bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka ke seluruh dunia. Platform seperti Amazon, eBay, dan Alibaba memungkinkan UMKM untuk membuat toko online mereka sendiri dengan biaya yang relatif lebih rendah dan dengan akses ke jutaan konsumen potensial di seluruh dunia. Penyesuaian strategi pemasaran untuk pasar internasional. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk ke internasional dengan lebih efektif melalui analisis data dan alat. Pengelolaan logistik global yang efisien. Salah satu tantangan utama dalam mengakses pasar global adalah manajemen logistik yang kompleks. Namun, dengan adopsi solusi e-commerce yang tepat, seperti integrasi dengan penyediaan layanan logistik global dan penggunaan sistem manajemen inventaris yang cerdas, UKM dapat mengelola rantai pasokan mereka dengan lebih efisiensi dan mengurangi biaya logistik yang terkait dengan ekspor dan impor. Oke, kita akan lanjut ke poin 3, yaitu mengoptimalkan peran e-commerce dalam perekonomian modern. Mengoptimalkan peran e-commerce dalam perekonomian modern memiliki tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah infrastruktur dan akses internet yang terbatas atau lambat di beberapa daerah, sehingga menghambat partisipasi yang efektif dalam aktivitas e-commerce. Keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama, mengingat kasus pencurian identitas dan serangan cyber yang merugikan konsumen dan perusahaan.
Kita lanjut ke poin keempat, yaitu kontribusi e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan. E-commerce dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon dengan mengurangi kebutuhan akan transportasi fisik dan penggunaan kertas. Dengan adanya platform e-commerce, konsumen dapat melakukan pembelian secara online tanpa harus pergi ke toko fisik, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Perkenalkan, nama saya Doni Eka Octavian Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penanggulangan kesenjangan antar wilayah. E-commerce dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan memungkinkan pelaku usaha di daerah pedesaan dan terpencil untuk mengakses pasar global dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Dengan adanya platform e-commerce, individu dan perusahaan di daerah terpencil dapat menjual produk mereka secara online kepada konsumen di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik yang mahal. Selanjutnya yaitu studi kasus dan praktik terbaik. Beberapa studi kasus dan praktik terbaik telah menunjukkan keberhasilan penggunaan e-commerce dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah tertentu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara berkembang telah didorong oleh penetrasi e-commerce yang tinggi, seperti di Tiongkok dan India. Di Tiongkok, platform e-commerce seperti Alibaba telah membantu menghubungkan produsen di daerah pedesaan dengan konsumen di seluruh dunia, sehingga meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di India, platform e-commerce seperti Flipkart dan Amazon telah membantu usaha kecil dan menenggali untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka kepada konsumen di seluruh negeri. Kemudian ada strategi dan solusi. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran e-commerce dalam ekonomi modern, diperlukan adopsi strategi dan solusi yang tepat. Kami akan mengeksplorasi beberapa strategi dan solusi yang tepat, yaitu inisiatif regulasi kebijakan, teknologi keamanan dan perlindungan konsumen, pelatihan dan pendidikan, kemitraan dan kolaborasi industri, serta inovasi teknologi dan model bisnis. Inisiatif regulasi dan kebijakan yaitu perkembangan regulasi dan kebijakan yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan e-commerce langsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terkait. Apa itu teknologi keamanan dan perlindungan konsumen? Teknologi keamanan yang canggih merupakan fondasi utama dalam melindungi data konsumen dan memastikan keberlangsungan operasi e-commerce yang aman. Dalam subbab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai teknologi dan praktik terkait keamanan data dan perlindungan konsumen. Pelatihan dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan manfaat e-commerce, sangat mempromosikan praktik yang aman dan etis dalam bertransaksi online. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.